The Inspiring Story. Kali ini kita akan bahas tentang apakah untuk menjadi pribadi yang jujur, kita harus selalu diawasi? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim dari University of Newcastle, Inggris menyimpulkan bahwa kita manusia akan lebih jujur bila merasa ada yang mengawasi, walaupun pengawasan tersebut dilakukan secara tidak langsung. Dalam sebuah riset, tim peneliti meletakkan sebuah kotak di depan kantin sekolah selama beberapa minggu. Uang pembayaran atas pembelian makanan atau minuman bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Tidak ada orang yang mengawasi. Namun, di kotak itu ditempeli poster yang setiap minggu selalu diganti. Mulai dari gambar bunga sampai gambar sepasang mata manusia. Nah, menariknya, ketika gambar poster yang dipasang itu adalah gambar sepasang mata manusia, jumlah yang membayar meningkat 2,76 kali dibanding dengan poster yang bergambar bunga. Penelitian ini mengingatkan kita pada kisah nyata yang dialami oleh Paul Feldman seperti yang diceritakannya dalam buku Freakonomics. Feldman adalah seorang penjual kue bagal di Washington DC, US. Setiap hari dia mengantarkan kotak-kotak bagel ke kantor-kantor dan percaya bahwa tingkat kejujuran para pekerja kantor berada di atas 90%. Feldman menaruh kotak pembayaran seperti apa yang dilakukan oleh tim peneliti tadi. Mengapa Feldman memperkirakan angka di atas 90%? Angka itu didasarkan atas pengalamannya sebelum memulai bisnis ini dengan serius. Sebelumnya, Feldman adalah seorang pekerja kantor. Jadi setiap hari Jumat, dia tuh selalu membawa kue-kue bagel ini ke kantor-kantor sebagai bagian dari acara sosialisasi mingguan kantor. Karena sudah mengenal para pekerja kantor, Feldman merasa dia hanya perlu mengumumkan harga bagelnya aja dan para pelanggan cukup membayar dengan menaruh uangnya di kotak. Kue bagelnya menjadi terkenal sehingga pelanggannya bertambah. Walau begitu, menurut perhitungan Feldman, tingkat pembayaran tetap di kisaran 95%. Karena itulah sewaktu memulai bisnis ini dengan serius, dia mematok angka 90%, sedikit lebih rendah dari 95%. Namun sayangnya target itu jarang dia capai, karena kisaran pembayaran hanyalah seputar 80-85% saja. Tapi yang menarik, tingkat pembayaran di kantor yang kecil ternyata lebih tinggi dibanding kantor yang besar. Dan Feldman lalu menarik kesimpulan yang hampir sama dengan tim peneliti dari Newcastle tadi, bahwa keberadaan dirinya di sekitar kantor, meski tidak untuk mengawasi secara langsung, itu adalah alasan mengapa 95% pembeli mau membayar. Dan dalam kantor kecil, tingkat pembayaran bisa lebih tinggi dibanding kantor besar karena para pembeli lebih merasa diawasi oleh rekan-rekannya yang lain. Jadi, pengawasan atau kurangnya pengawasan adalah kunci untuk menetapkan standar etika dan moral di perusahaan. Apakah Anda berpikir orang-orang yang melanggar peraturan dan nilai-nilai moral baik di masyarakat maupun di organisasi langsung mulai melakukan pelanggaran secara besar-besaran? Pada kebanyakan kasus, semua pelanggaran itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti mengambil barang-barang kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor tanpa izin. Skandal akuntansi seperti yang terjadi pada Enron dan WorldCom yang akhirnya membangkrutkan kedua perusahaan itu mungkin saja diawali sewaktu pihak manajemen memutuskan untuk mengubah sedikit data akuntansi. Lalu untuk menutup kekeliruan yang kecil itu dilakukan lagi perubahan yang agak besar. Demikianlah seterusnya hingga menjadi skandal. Akan tetapi di sisi lain, tidak bisa diawasi juga secara berlebihan. Karena pengawasan secara berlebihan akan menimbulkan rasa tidak percaya dan saling curiga. Jadi, kebebasan tetap dibutuhkan, namun garis batas harus ditarik tegas.